Karena produk kita sudah go internasional. Dan luar biasanya ini adalah produk anak bangsa. Sinergi, go berkah, no riba. Sinergi, go berkah, no riba. 5.000 mitra-mitra bisnis kami yang terbebas dari hutang dan sekarang punya rumah, punya kendaraan, cash tanpa harus hutang. Tes. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton video ini, boleh sahabat semua subscribe dulu ya. Saya doakan yang subscribe segera dapat jodoh, banyak rezeki, dan ditakdirkan untuk kaya berkah. Amin. Yuk lanjut nonton video. Bismillah. Nah, saya akan mengenalkan sebuah bisnis syariah dengan tema membangun ekonomi kerakyatan dengan program kemitraan berbasis syariah. Ya, apa itu? Yaitu kita bekerja sama dengan sebuah perusahaan namanya PT BES. PT BES ini adalah solusi meraih impian terbebas dari hutang riba. Ya, dengan produk yang dibutuhkan Bapak Ibu. Ya, dibutuhkan tidak hanya di Indonesia tapi sudah di internasional. Makanya saya mitranya ada yang di Malaysia, di Brunei, di Hong Kong. Kenapa? Karena produk kita sudah go internasional. Dan luar biasanya ini adalah produk anak bangsa. Boleh tepuk tangan buat PT BES ya. Visinya apa sih? Ya, yang saya senang bekerja sama dengan perusahaan PT BES ini, visi mereka adalah menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Ya, visinya aja udah spesifik. Misinya melahirkan 1.000 miliarder baru setiap tahun dan tugas kita adalah menciptakan 1 juta pengusaha-pengusaha miliarder. Kira-kira siapa yang ingin menjadi satu di antaranya? Menjadi pengusaha miliarder yang berkah, katakan saya mau. Oke, kenapa saya selalu tanya begitu? Supaya menjadi, bukan semangat aja Bu, supaya menjadi apa namanya? Nilai dalam pikiran bawah sadar. Karena sesuatu yang diulang-ulang akan menjadi nyata. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Ya. Nah, kita punya moto go berkah no riba. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya ya sinergi, jawabannya gini. Perhatikan, go berkah no riba. Bisa? Sinergi, go berkah, no riba. Sinergi, go berkah, no riba. Nah, itu moto perusahaan kami, ya, supaya mengingatkan kita kalau mau berkah, hindari riba. Iya. Nah, ini company profilnya tentang kita. PT BES ini singkatan Pak, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling, ya, atau personal franchise. Ya, nanti kita akan jelaskan sistemnya. Alamat ya kantor pusatnya di Bandung, Pak. Kalau saya tinggalnya di Bekasi dan kantor cabangnya ada di Jakarta di Tebet. Ya, stokisnya di berbagai kota. Ada Surabaya, kemudian di Palembang, ya, hampir di 40 kota, ya, stokisnya. Dan kita sudah meraih penghargaan di 2019 kemarin. Yang pertama kita meraih penghargaan ini, ya. Member Grow of the Years, artinya perkembangan mitra tercepat ya di 2019. Kemudian Product of the Year, produk terbaik di 2019 yang bermanfaat bagi umat. Itu yang menjadi jurinya siapa? Salah satunya adalah Kementerian Perdagangan. Tepuk tangan dulu dong buat PT BES ya. Nanti kita akan kenalkan produknya. Kemudian kita juga menjadi perusahaan dengan perkembangan tercepat. Dalam 3 tahun terakhir kita percepatan perkembangannya sampai ke seluruh Asia Bapak Ibu ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video profil company PT BES berikut ini.
Dalam waktu 2-3 tahun terakhir ya, setelah berdirinya PTBS ini sudah lebih dari 5.000 mitra-mitra bisnis kami yang terbebas dari hutang dan sekarang punya rumah, punya kendaraan cash tanpa harus hutang. Ya, kenapa? Karena kita ada program namanya program MoCash, mobil cash. Ya, pemberian mobil cash setiap 3 bulan sekali ini ratusan mobil kita bagikan kepada mitranya. Ya, secara gratis. Jadi banyak mitra-mitra kami yang tadinya terlilit hutang, ada yang 2 miliar hutangnya, 3 miliar. Jadi saya itu hutang paling kecil ya 500 juta. Ya, banyak hutangnya miliaran, alhamdulillah wasilahnya PTBS bisa lunas dan sekarang punya asetnya miliaran. Ya, dan ini salah satu video penyerahan mobil setiap 3 bulan sekali kepada mitra-mitra PTBS.
Ya, jadi kalau misalkan kita mendapatkan prestasi di bulan ini, ya, itu bulan besok udah diterima mobilnya tanpa ada potongan biaya apapun. Nah, baru 3 bulan kemudian baru seremonialnya. Kita udah pakai kemana-mana, mobilnya baru serah terima kunci. Ya, cuma sebagai simbolik saja. Kira-kira kalau saya tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang pengen dapat mobil Leo cash? Yang pengen dapat Pajero cash? Yang pengen Fortuner cash? Jadi 3 dong mobilnya. Udah siap garasinya? Nah, kalau belum siap dikasih juga rumahnya. Betul, kayak saya Bapak Ibu, ya, mobilnya dikasih, rumahnya dikasih, cash lagi. Dan saya sekarang sudah bisa merasakan perbedaannya. Waktu itu nyicil mobil Etios, ada yang tahu mobil Etios Falco? Nah, nyicil 4 juta per bulan. Dengan sekarang pakai BMW cash, ternyata lebih enakan pakai BMW cash, Bapak Ibu. Nah, iyalah gitu ya. Kalau Bapak Ibu suruh milih punya Avanza kredit atau Pajero cash? Berarti Bapak Ibu normal, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, kalau mau bekerja sama dengan sebuah perusahaan, kebetulan saya lulusan dari sarjana matematika UNJ, ya, belajar tentang marketing, belajar tentang legalitas. Ya, kalau kita mau bekerja sama dengan sebuah perusahaan, sebagus apapun iming-imingnya, lihat dulu legalitasnya. Kalau nggak ada legalitasnya, jangan pernah sekali-kali bekerja sama. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak akan ada kuasa di mata hukum nantinya. Ya, dan alhamdulillah PTBS ini legalitasnya semuanya lengkap, dari Kementerian Perdagangan, dari asosiasi, kemudian dari MUI, ya. Dan ini legalitas dari asosiasi, kemudian yang ini yang paling penting buat saya, sertifikasi halal sistem. Jadi sistem bisnisnya sudah diverifikasi oleh Majelis Ulama Indonesia dan sudah terbebas dari 5 hal yang diharamkan. Apa itu 5 hal yang diharamkan? 1, goror, nggak ada gorornya. 2, maisir. 3, riba. 4, menzolimi. 5, produknya haram. Dan ini sudah tidak ada 5 hal yang diharamkan. Tepuk tangan dulu dong buat PTBS, ya. Oke, sistemnya apa sih yang kita gunakan? PTBS gunakan adalah sistem direct selling. Jadi sistem perdagangan di Indonesia ini ada 2, konvensional atau direct selling. Kalau konvensional contohnya Indomie. Bapak Ibu ada yang tahu Indomie? Bapak Ibu belinya dari mana? Dari warung. Warung beli dari mana? Dari agen. Agen belinya dari mana? Grosir. Grosir belinya dari mana? Distributor belinya dari pabrik. Itu harganya beda-beda nggak? Sampai ke Bapak Ibu berapa? Ada yang ingat sekarang? Nah, itu beda-beda Pak. Mungkin dari pabriknya cuma gope, cuma Rp600. Habis tuh di distributor. Jadi yang paling dapat untung besar warung apa distributor? Distributor yang punya modal banyak. Warung mah gitu-gitu aja Pak, paling untungnya gope 1.000, makanya nggak kaya-kaya tuh yang jaga warung gitu ya. Nah, kalau direct selling itu sistemnya adalah langsung, ya. Jadi misalkan ini dari pabrik itu ke distributor langsung, yaitu PTBS. Dari PTBS nggak ada lagi tuh grosir, agen, tapi langsung ke mitra, ke konsumen, ke kita. Ya, jadi langsung. Nah, direct selling ini contohnya nggak dijual di supermarket, nggak dijual di toko-toko. Ya, siapa yang ngejual? Langsung konsumennya yang ngejual. Kita mitranya yang ngejual. Itu namanya direct selling. Perbedaannya, kalau konvensional semakin laku produknya, Bapak ikutan dapat untung nggak? Bapak kan jadi konsumen nih, belanja terus sebuk, sedus. Ada yang nanya, belanja mie di mana? Di warung sono. Dia belanja tuh. Bapak dapat untung nggak? Padahal udah ngerekomendasikan. Terus aja. Yang untung siapa? Perusahaan, agen grosir. Ya, makanya yang punya Indomie sekarang meskipun lagi ke toilet, mohon maaf, itu uang masuk terus tuh ke rekening. Betulan Bu. Benar ini, ya. Jadi Bapak Ibu bayangin aja sekarang yang beli Indomie banyak banget. Betul nggak? Nah, bukan kita kesel ke Indomie, bukan. Tapi hanya menguntungkan
perusahaan. Tapi kalau ini yang diuntungkan tidak hanya perusahaan, tapi kita sebagai konsumen juga diuntungkan. Buktinya sudah ribuan mitra terbebas dari hutang dengan wasilah PTBS ini. Tepuk tangan dulu dong buat PTBS. Nah, kita lihat bedanya ya antara konvensional dengan penjualan langsung atau direct selling. Nah, kalau konvensional, produk dari pabrik ke distributor, ke agen langsung, agen provinsi, agen kabupaten, agen kecamatan, baru ke toko, ke pasar, baru nyampe ke konsumen. Itu pun harus melalui apa? Bapak Ibu pertama kalinya tahu Indomie dari mana? Iklan, ada di TV. Setiap iklan muncul Indomie. Itu miliaran Pak sekali tayang itu. Ya. Nah, ini media cetak, elektronik, endorse artis, videotron, baliho di mana-mana. Itu menggunakan biaya nggak? Maka untuk sampai ke konsumen, dari pabrik ke konsumen butuh biaya untuk distribusi dan butuh biaya untuk promosi. Biasanya pengeluaran itu 40 sampai 70%. Jadi kalau harga 400 bisa sampai ke konsumen itu berapa? 1000 sampai 1200, 1300. Ya, gedenya di sini, di promosi sama distribusi. Nah, bedanya penjualan langsung dari pabrik tadi kemana? Ke distribusi tunggal, langsung kemana? Ke konsumen, ke Bapak Ibu, ke kita semua. Berarti dia nggak punya biaya promosi, nggak usah biaya distribusi. Maka dia menghemat 40 sampai 70%. Lah, kemanain ini? Dimakan oleh owner? Enggak. Ini diserahkan kepada konsumen yang mau menjalankan bisnis. Makanya ada bonus reward, ada bonus harian, bonus mingguan bagi Bapak Ibu yang mau bermitra. Makanya Bapak Ibu bisa dapat mobil. Karena yang harusnya buat promosi perusahaan, buat ini kembaliin lagi ke Ibu sebagai mitranya. Yang mau angkat tangan. Siapa yang mau? Nah, jadi kalau konvensional ini yang dibayar itu artis TV, kalau di sini yang dibayar Bapak Ibu artisnya, Pak. Tangan. Siapa yang siap? Katakan saya. Oke, berarti Bapak Ibu calon miliarder berikutnya. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu, nah ini Bapak Haji Adan Haristiawan, orang Jogja. Ini guru saya juga yang mengenalkan bisnis ini adalah beliau ya. Salah satunya dia seorang pengusaha. Kata beliau, ini adalah PTBS ini kelebihannya modal kecil, tidak ada resiko, hasilnya eksponensial. Jadi modalnya ini paling kecil. Bapak Ibu boleh nanti convert dengan bisnis-bisnis yang lainnya, ini modalnya paling kecil. Oke, dari semua bisnis saya ini adalah bisnis dengan modal termurah tapi hasil terdahsyat. Dalam 2 tahun beliau menjalankan bisnis ini sudah dapat 17 motor, 17 mobilio, 11 Pajero dan 6 rumah. Masya Allah. Ya Allah. Itu buat apa mobil? Mau buka showroom? Enggak, Pak. Di sini nggak harus diambil mobilnya. Jadi ketika Bapak Ibu dapat mobil, itu bisa diambil uangnya. Ya nggak mungkin kan 17 mobil mau dijajarin kan? Nah, diambil uangnya. Buat apa beliau? Sekarang sedang bangun pesantren tahfiz. Masya Allah. Itulah tujuan akhir kita, Pak. Bukan hanya untuk dunia, tapi untuk akhirat. Gitu. Kemudian ada Pak Suroto Zafir, mantan penjual tukang bakso. Selama 20 tahun jualan bakso. Ya, bukannya kaya tapi banyak hutang. Nah, selama 2 tahun ya, 2 tahun menjalankan bisnis ini, hutangnya lunas, sekarang sedang membangun masjid senilai 1,5 miliar ya di Malang. Ya, di Kota Malang. Dia punya rumah di Bandung juga, di Malang juga. Cash semuanya, Pak, dari hasil bisnis syariah sinergi. Kata beliau, bisnis ini bisa dijalankan oleh siapapun tanpa diskriminasi. Mau pensiunan, mau pengangguran, mau tukang ojek, mau tukang bakso, mau yang nggak sekolah, bisa jalankan bisnis ini. Yang penting ada kemauan belajar. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak belajar? Mau nggak dibina? Mau nggak diajarkan? Mau nggak dibimbing? Insya Allah Bapak Ibu cepat sukses. Ya. Terus Bapak Ibu ini ada, nah ini Polwan, seorang polisi wanita, AKP Rini. Ya, salah satu Polwan yang terbanyak mendapatkan prestasi di PTBS ini. Ya, beliau mau menjalankan bisnis ini kenapa? Karena jual belinya real produknya dan berizin. Ya, kalau ini foto saya sama istri
Ya alhamdulillah juga saya memilih ini karena apa? Kalau saya melihat halal atau enggaknya, itu aja yang pertama. Ya, saya bisa yakin bahwa ini halal sistemnya, ada sertifikasi halal dari siapa? MUI. Ya, MUI itu majelis bukan hanya perorangan. Gitu. Dan ini bukan money game. Bapak Ibu harus membedakan money game dengan bisnis. Money game ini Bapak Ibu nyetorin uang, Bapak Ibu nggak dapat apa-apa, nanti tiba-tiba dapat uang. Nanti tiba-tiba dapat bonus. Itu namanya money game. Ya, Bapak Ibu harus hati-hati. Nah, terus ini ada tukang ojek ya, mantan tukang ojek namanya Pak Bari Purnomo. Ini waktu ngojek ganteng nggak? Ganteng ya. Nah, sekarang udah bisnis PTBS makin ganteng kan gitu. Jadi terbukti ya kalau kaya itu meningkatkan kegantengan Bapak Ibu. Iya. Oke. Nah, oke, produknya apa sih? Kenapa bisa banyak sekali mitra kita yang diuntungkan? Kenapa bisa banyak orang yang terbebas dari hutang dengan bisnis ini? Produknya dibutuhkan oleh masyarakat luas. Apa itu? Salah satunya ini yang menjadi produk best seller dan product of the year 2019. Apa? Penghemat bahan bakar, penaik oktan, penaik kualitas bahan bakar. Ya, penghilang CO atau polusi udara dari kendaraan Bapak Ibu. Contoh Bapak Ibu punya motor, misalkan Vario 2017. Itu kalau Bapak baca di panduannya minimal harus pakai bahan bakar yang nilainya 95 ke atas. Pertamax Plus atau Pertamax Turbo. Tapi Bapak Ibu kebanyakan pakai apa? Pertalite, bahkan ada yang premium. Hasilnya cepat rusak mesinnya, terus menghasilkan kerak, terus menghasilkan CO atau polusi. Tuh Pak, udah gitu motornya kredit, menghasilkan polusi udara, cepat rusak. Masya Allah ya. Nah, belum lunas gitu ya. Nah, dengan Eco Racing Bapak Ibu nggak harus beli Pertamax Plus. Cukup tetap beli Pertalite atau premium sekalipun, ditambah Eco Racing kualitasnya meningkat jadi seperti Pertamax Plus. Ya, itu salah satu manfaatnya, meningkatkan kualitas bahan bakar. Nah, selain itu menghemat pengeluaran bahan bakar. Kenapa bisa hemat? Karena terjadi pembakaran sempurna. Ya, karena kita ada nanoteknologi di dalamnya. Ini buatan anak bangsa sarjana ITB. Ya, makanya kita harus bangga. Dan orang Amerika sudah pakai, orang India sudah pakai. Masa kita orang Indonesia, ini hasil orang Indonesia, masa nggak mau pakai? Betul tidak? Kita harus bangga dengan produk Indonesia. Ya, dan kita sudah ekspor ke Malaysia, ke Brunei, ya, ke Kamboja, tadi ke Thailand.